Shalom Elohim, bertemu kembali dalam ruangan kesaksian dan pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin menyapa ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Pribadi Bapa Syurgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia, sudah berinkarnasi menjadi manusia, berdiam di dalam anak manusia yang bernama Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani. Dialah pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran, Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, dan Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama dengan para malaikat-malaikatnya yang gagah perkasa, sedang berada di atas muka bumi ini, berdiam di dalam wadah anak-anak manusia yang rendah hati. Haleluya, praise the Lord. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada petang hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-16, di mana Tuhan Yesus berkata demikian, "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, baru-baru ini saya ada bersaksi pada seorang pribadi. Saya mengatakan Tuhan Yesus sudah berada di atas muka bumi ini. Dia sedang menghakimi dunia ini. Dan orang ini menanggapi, katanya, jangan percaya kepada ketiga pribadi karena mereka adalah manusia biasa. Karena yang tertulis dalam firman Tuhan, yang datang adalah Tuhan Yesus. Nah, mungkin ramai orang di luar sana yang lagi bingung ketika mendengar ucapan protokol bagi saksi, saksi surganya yang sedang bersaksi, memberikan salam hormat ucapan protokol di dalam kerajaan 1000 tahun damai kepada Bapa Surgawi yang berdiam dalam Bapa Iman Lahagu, kepada Rohnya Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus yang berdiam dalam Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang berada di dalam mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani. Ramai orang keliru dan tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Padahal jauh-jauh hari Tuhan Yesus telah memperkatakannya, telah mengucapkannya di dalam pengajarannya lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, ia mengatakan, "Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku," kata Yesus, "tidak seorang diri." Nah, demikianlah digenapi firman Tuhan ini saat ini, ketika Dia, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Dia datang di dalam wadah inkarnasinya dengan nama barunya. Dia tidak seorang diri, tetapi dia bersama dengan Bapa Surgawi, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, menghakimi bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan bahkan roh itu, yaitu roh Bapa Surgawi sendiri, bersaksi tentang anak, bersaksi tentang Yesus Kristus, dan anak juga bersaksi tentang Bapa. Dan bagaimana kita mengetahui roh Alfa dan Omega sudah berada di dalam dunia ini, sama seperti kejadian yang berlaku lebih 2000 tahun yang lalu. Rasul Yohanes, yaitu roh Nabi Elia yang berdiam di dalam Rasul Yohanes Pembaptis ini, mengenal pribadi Yesus. Ia mengenal ada roh Allah, Roh Kudus, berdiam di dalam pribadi Yesus ini yang datang untuk minta dibaptis. Demikianlah di zaman akhir ini, seorang nabiah yang digelar sebagai mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani. Dia seorang nabiah yang mengalami kepenuhan roh, hidup
di dalam kepenuhan roh, di dalam pribadi mempelai ilahi Bunda F. Hamdani. Dia boleh mengangkat roh nabi, roh rasul, roh malaikat, roh Bapa Surgawi, roh Alfa dan Omega, roh kudus, roh kebenaran. Bahkan lihatlah pada hari-hari ini, mempelai ilahi dipenuhi dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Dan ketiga pribadi ini sama-sama bersaksi. Untuk apa Bapak Ibu? Karena di detik waktu akhir ini, ketiga pribadi ini datang untuk menyelamatkan umat manusia yang tertipu oleh tanda binatang itu, yang telah mengalami celaka yang pertama, dan ke depan akan terjadi celaka yang kedua dan ketiga. Dan segala yang ada tertulis di kitab Wahyu ini dibukakan oleh Rohnya Alfa dan Omega. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrohanto. Berbahagialah mereka yang mendengar, memperhatikan, dan menggali kebenaran ini bersama dengan mempelai ilahinya Bunda F. Hamdani. Mereka membuka gulungan kitab rahasia. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman yang lalu, Rasul Paulus sebelum dia percaya, dia menolak gulungan kitab rahasia. Bahkan dia sanggup mau menangkap dan membunuh para rasul. Dan sekiranya kita yang ada pada hari ini, gereja Tuhan, tubuh Kristus, juga mengambil sikap seperti Saulus menolak segala kebenaran yang ditebarkan itu, maka kita tidak akan diselamatkan. Demikianlah di penutupan zaman ini, ketika dia datang, Tuhan Yesus Kristus, dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia menggenapi firman-Nya, dia mengajar apa itu kedatangan di awan-awan, telah dibukakan apa itu kedatangan di awan-awan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Sama seperti dia mengajar seorang Farisi yang bernama Nikodemus datang kepadanya di waktu malam. Nikodemus seorang yang tidak mengerti apa itu lahir kembali. Disangkanya secara logika lahir daripada rahim ibunya walaupun ia sudah tua. Tetapi Tuhan mengajarnya itu adalah pengajaran dalam roh. Lahir di dalam roh. Tidak, barang siapa tidak lahir di dalam roh tidak akan melihat kerajaan Tuhan. Demikianlah pada hari ini, Roh Alfa dan Omega datang untuk mengajar kita manusia debu tanah yang buta, tuli dan telanjang, tidak dapat mengertikan segala firman Tuhan di dalam kitab Injil, segala rahasia di dalam kitab Wahyu dibukakan oleh mempelai ilahi yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kebenaran, dan Roh Alfa dan Omega itu sendiri membukakan siapakah Babel itu, di manakah Babel itu di detik waktu akhir ini, siapakah si ular tua, naga tua itu yang dikalahkan olehnya sendiri. Dan oleh karena waktu bagi dunia ini telah tamat Bapak Ibu, akan segera dimulai zaman yang baru, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Maka turunlah bersamanya Roh Bapa Surgawi, Sang Pemegang Waktu. Dialah malaikat lautan kaca yang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan ketiga pribadi ilahi. Upgrade level iman harus terjadi untuk kita mengerti akan hal ini. Rahasia ini sungguh dalam. Berbahagialah mereka yang tidak menolaknya, tetapi rindu untuk menggali kebenaran demi kebenaran ini, karena mereka akan menemukannya hanya bagi mereka yang rendah hati. Orang yang sanggup membayar harga yang mahal, berdoa dan berpuasa di kakinya, akan dibukakan rahasia yang besar ini di penutupan zaman ini. Shalom, shalom Elohim, salam hormat, salam kasih, salam penuh sukacita kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yesus Kristus terus menerangi mata hati kita untuk melihat kebenaran ini. Haleluya, praise the Lord. Amin.